Aduh, jangan ditanyakan dulu. Tidak ada honornya kata. Sudah ditutup banyak pencairan, Pak. Oh gitu. Oh, manajer baru nanti Pak. iya, siap. Yang saya hormati para manajer yang baru, selamat datang di Cabang Sorong. Para karyawan seluruhnya yang sangat saya cintai, HBK, Nakoda, sekaligus kayak Buyung ya. Aduh, kita baru ketemu langsung berpisah ini. Ya. Lama kita tunggu Cap, ternyata Cap tunggu saya juga harus pergi baru Cap datang. Ibu-ibu dari IKA, mohon maaf istri saya belum bisa hadir. Waktu saya datang juga tidak hadir, ini juga tidak hadir, jadi mudah-mudahan hadir dalam hati saja. Semoga tidak dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kalau Romi tadi bisa stand up komedi, saya nggak bisa. Saya di sini, saya nggak bisa bikin ketawa, tapi mungkin lebih banyak sedihnya kalau saya. Karena ini kesan dan pesan ya dari MC tadi. Saya masuk di sini sebenarnya SK-nya 28 Februari 2020, tapi saya tiba di sini tanggal 6 ya, tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 7 Sertijab. Yang ada di pikiran saya bahwa Sorong itu suatu cabang yang kompleks lah, butuh perhatian, dan memang info itu selalu kita dengar. Begitu saya datang, disambut lagi dengan COVID yang langsung merebak dan membuming, sehingga menambah beban bagi saya untuk bagaimana nih memulai ini cabang Sorong. Saya tidak bisa berpikir, saya hanya berpikir ini memulainya bagaimana. Tapi saya percaya kalau kita niatnya ikhlas dan tulus pasti bisa. Perlahan saya ikuti, saya coba pelajari. Belum sampai pelajari, saya sudah langsung dapat masalah. Kapten I'm sorry, kapalnya diusir waktu itu. Saya untung ada itu teman saya paling baik itu di belakang, itu membantu saya ketemu dengan wali kota. Saya tidak tahu kalau malam itu tidak, dan ini akan saya ingat terus. Bagaimana saya dimaki sama Pak Sabrin juga. Dianggap kita adalah orang yang tidak mendukung kebijakan wali kota dalam hal menyelesaikan pandemi COVID-19. Bahkan tidak sampai di situ, hari-hari kita di Arar, ya Pak Sabrin mungkin masih ingat, sampai kita di demo, Pak Isra waktu itu belum datang, masih fokus di Balikpapan. Kita dimaki, bahkan saya sampai ingat wajah ibu itu sampai sekarang, dia mau datang katanya, di mana Pak Partogi tidur, di situ saya tidur. Pak Sabrin masih ingat Pak Sabrin. Luar biasa. Jadi memikirkan operasional saja memang sudah menguras energi, apalagi memikirkan secara kinerja berat sekali. Bahkan pada saat itu kita langsung anjlok, rugi sampai 1,5 miliar ya Pak. 2,6 ya, 2,6. Itu rugi paling terdalam waktu itu. Tapi ternyata teman-teman cabang Sorong itu semua luar biasa. Mendukung saya, mendukung manajemen, bahu-membahu untuk melalui masa-masa sulit itu. Saya tidak bisa bayangkan, dan saya percaya itu bukan kerja saya. Tidak ada apa-apanya saya di situ. Yang kerja itu bapak-bapak semua, teman-teman nakoda, kapal, manajer, teman-teman semua staf supervisi. Kalian lah, ini hasil kalian. Bisa dikatakan bahwa memang laba kita di bulan
di tahun pandemi kemarin tidak besar, hanya 1 miliar. Tapi harus dicatat bahwa kondisinya berbeda waktu itu, ya, kondisinya sangat berbeda. Kita, Pak Sudir masih ingat berangkatkan kapal itu tidak ada orang di kapal itu, tidak ada penumpang, kardek kosong. Ini sedih rasanya, bagaimana ini? Luar biasa waktu itu. Ya, ini flashback saja, kita cerita bahwa saya merasakan dukungan kalian semua. Saya merasakan itu. Teman-teman di kapal, saya instruksikan untuk efisiensi, semua mendukung. Dalam hal efisiensi BBM, biaya, semua mendukung. Nakoda, optimalkan pendapatan. Supervisi, kawal, semua mendukung. Luar biasa. Sampai pada akhirnya di bulan November kita sudah mulai untung, walaupun sangat sedikit sekali. Saya merinding sebenarnya waktu itu, walaupun sebenarnya cabang ini cabang yang kecil untungnya, tapi harga diri kita itu dan keteguhan kita itu ternyata diuji dan kita lulus waktu itu. Kapal tidak ada yang rusak, ya, manajer teknik, support semua. Dan yang paling membanggakan di terakhir kalinya bahwa dengan kedatangan Pak Isra waktu itu di bulan November, ya, November ya, November. Disitulah terasa bahwa kita bulan ke bulan kita merangkak dengan laba yang positif. Bahkan di pendapatan khusus di Desember waktu itu di angka 2,3 miliar pendapatan reguler. Luar biasa, menurut saya luar biasa. Oleh karena itu saya tidak bisa balas semua kebaikan bapak-bapak ibu sekalian. Saya percaya bahwa manusia yang berbuat baik Tuhan pasti akan berikan balasannya yang terbaik buat semua kalian yang saya cintai. Cabang Sorong mungkin bukan salah satu cabang yang paling berkesan di hati saya. Cabang yang saya tidak mengatakan bahwa saya sudah membuat terlalu banyak, tidak ada yang saya buat. Tapi saya bangga dengan dukungan kalian semua. Apa yang saya minta itu terjadi, apa yang saya minta itu terjadi. Dan saya tidak punya basic operasional, tidak punya basic keuangan. Saya hanya tahu sedikit-sedikit masalah mesin, itu saja. Saya sadar bahwa saya adalah orang lemah. Tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya. Para manajer saya sangat mendukung saya. Manajer teknik, demikian juga manajer teknik yang ya saya katakan masih tergolong baru tapi sangat mensupport. Khususnya Pak Isra, ya. Karena saya bisa katakan Bapak yang paling senior sekarang di sini. Memang Bapak baru definitif, tapi Bapak langsung menyandang sebagai senior di sini. Yang baru toh. Saya sudah berangkat. Datang nanti yang baru itu PLT, Pak. Jadi jangan usah takut. Bapak definitif. Ya. Sepanjang memang itu kebaikan perusahaan, Pak. Dan prinsipnya harus seperti itu. Manajer keuangan juga, saya tidak ngerti masalah keuangan. Ya, saya hanya bicara, saya anggap saya orang jualan aja. Modal berapa, penjualan berapa, untung berapa. Makanya Romi pusing. Saya hanya tanya satu pertanyaan. Bulan ini berapa pendapatan supaya kita untung? Singkat tapi dia pusing karena dia harus uraikan semua pengeluaran, dia uraikan semua. Bagaimana Rom? Belum Pak, belum bisa saya jawab. Saya mau tahu berapa kita pendapatan bulan ini supaya kita untung. Nah itu saya tidak menyampaikan bahwa saya sudah paham itu, tidak. Saya sangat terbatas kemampuan saya. Tapi Tuhan menunjukkan teman-teman yang terbaik di cabang Sorong ini. Oleh karena itu, saya di dalam menjalankan tugas saya sebagai JM di cabang Sorong, saya sadar bahwa banyak sekali saya punya kesalahan terhadap teman-teman. Mungkin dari perkataan, perbuatan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, tapi percayalah bahwa
semuanya itu tidak pernah ada dari niat hati saya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, tapi niat saya adalah bagaimana supaya kita lebih baik di Cabang Sorong. Tidak ada dari situ. Tapi itulah manusia, bahwa manusia itu tempatnya salah. Mungkin saya salah dalam menyampaikan, salah dalam menyikapi, itulah kesalahan saya. Tapi saya percaya bahwa semua itu saya harap tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan terutama untuk perusahaan. Saya tidak akan pernah bilang selamat tinggal Cabang Sorong. Cabang Sorong tetap di hati saya, dan saya merasa bahwa suatu saat saya akan injak Sorong lagi. Dan mudah-mudahan saya bisa punya kesempatan, karena saya masih ada janji dengan Kak Pungke, belum kesampaian untuk mancing yang terakhir. Terima kasih Kep, selama ini menemani saya. Hari-hari yang kita lalui, ya walaupun sekedar bercanda, ya, dan yang terakhir saya ditemani Pak Sabri mancing, luar biasa. Ya, saya berpesan terhadap teman-teman semua, tolong yang sudah kita laksanakan ini dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Ya, itu saja, dan saya akan senang mendengar kabar bahwa suatu saat Sorong ini bangkit lagi, lebih tinggi lagi. Manajer keuangan yang baru, saya sampaikan bahwa per bulan Maret kita sudah laba 800 juta, 817 ya, sampai dengan bulan Maret. Kita punya target RKA 1,24 miliar minus, tapi bulan Maret saja kita sudah plus. Kalau saya mau bilang bahwa kita itu leha-leha saja, sebenarnya sudah dapat lah itu target itu, tapi jangan, tetap berupaya, dan mudah-mudahan ini tercapai. Target kita paling minus itu, saya sudah sampaikan ke manajer, harus 2 miliar plus. Kalau di bawah 2 miliar, rasanya saya tidak ikhlas juga mendengar kabar itu nanti, ya. Dan mudah-mudahan dikabulkan oleh direksi. Saya juga sudah koordinasi intens dengan SDM, dan Cabang Sorong ini mudah-mudahan di tahun ini akan naik kelas, ya. Harus naik kelas. Yang kedua, Cabang Sorong, saya mau dengar tahun ini sudah punya kantor sendiri, ya. Kita mau bicara going world class, kita mau bicara service excellent, entah apalah bahasa Inggrisnya itu, ya kan. Tapi kantor ngontrak. Kita rapat di luar dengan pejabat-pejabat, wali kota, Pemda dan lain-lain. Begitu tanya, SDP kantor di mana, Pak? Aduh, itu Pak, di ruko-ruko yang ada di sana itu. Itulah makanya saya berjuang untuk mewujudkan itu, dan prosesnya itu sudah berjalan. Itu pesan juga buat manajer keuangan SDM yang baru. Kita belum punya kantor di sini, tapi persetujuan anggaran sudah ada, proses sudah berjalan. Bapak tinggal lanjutkan. Jangan sampai tahun ini lewat, anggaran itu hilang begitu saja, dan selama-lamanya kita nggak punya kantor. Karena pusat tidak mungkin kasih lagi. Sudah berapa tahun dikasih anggaran tapi tidak beli-beli. Tahun lalu juga ada, tapi karena memang pandemi tidak jadi. Sebelumnya kalau masalah juga, tapi ini dikasih lagi. Kalau tidak kita proses, ya dianggap kita yang tidak bisa menyerap anggaran, ya. Saya harap ya yang sudah kita lalui ini, kita bangun ini harus terwujud, ya. Target saya sebenarnya kantor punya tahun ini, dan tahun depan rumah dinas, mes, rumah dinas, CM, dan mes buat para manajer. Jadi para manajer itu tidak perlu lagi kontrak-kontrak rumah. Kita ini cabang besar, cabang untung loh. Mohon maaf, cabang baju itu gitu terus kan. Tapi rumah dinas lengkap kan? Lengkap. Mes ada. Karyawan. Iya kan? Karyawan Karyawan ada. dapat kan? Iya, masuk kita cabang yang untung dari tahun ke tahun, kantor saja tidak punya. Hah? Saya titip ke manajer keuangan baru, ya. Itu harus. Yang kedua, yang ketiga,
Ya, selamat menikmati nanti mobil baru Pajero di sini kan. Pak Romi tadi sudah ditanya sama dealer, Pak mobilnya sudah mau datang belum? Saya tunggu berangkat daripada sakit hati lihat mobil itu. Baru kita sudah proses. Ya, jadi itu pesan saya. Karena di sini yang tinggal di sini bertiga nih manajer nanti. Dari pendapatan tadi sampaikan Pak Isra, dari SDM Umum Keuangan, ya, dari teknik. Ya, Pak Rahardi ini saya kumpul di pusat, kumpul lagi di sini ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Umur tadi bilang kan juara ya kan. Nah, harus sahabat lagi juara, bahkan kantor harus juara 1. Jangan cuma kapal aja. Ya, dan jangan sampai ada kapal yang rusak dan kehilangan hari operasi. Oke, saya berpesan saja bahwa supaya cabang Sorong ini tetap bukan cabang Sorong yang dianggap sebelah mata sama cabang-cabang lain. Bagaimana nanti kalau manajer diundang merapat di pusat itu, di pusat seperti itu, begitu dilihat tuh, ini manajer di mana? Sorong, cabang rugi saja. Kamu di sana aja Pak. Tapi kalau nanti, cabang Sorong apa? Kan di depan. Nah, itu saja kebanggaan kita Pak. Iya. Jadi itu marwah juga harus, ya. Jadi saya titip cabang Sorong ini, ya teman-teman semua. Pak Andi Patah, jangan patah semangat Pak, sehat selalu ya, fokus, dan Bapak sebagai senior keluarkanlah yang baik-baik terhadap junior, ya. Sudirman, ya, supervisi yang andalan, ya, percayalah saya lah. Visiono, ya, teknik andalan. Dan semua andalan di sini. Apalagi putri-putri yang di sana itu, Robi punya andalan katanya kan. Saya harap semua kerja saja maksimal ya. 2 tahun sudah harus jadi manajer. Saya kira itu atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf selama ini atas kekurangan dan kehilapan saya di dalam membawakan diri sebagai GM di cabang Sorong. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih bahagia, yang lebih meriah, dan dengan Sorong yang nuansa baru, Sorong yang yang sudah terbaru dengan kondisinya yang semakin baik. Saya kira itu saja dari saya. Selamat tinggal untuk sementara dan sampai ketemu di hari-hari yang berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua.